pertemuan kita rutinan yang kebetulan ya, kebetulan saya yang mengisi. Saya niatkan untuk belajar bersama sehingga semisal ada kekeliruan atau mungkin kebingungan, silahkan saling mengingatkan ya. Silahkan saling mengingatkan. Boleh koreksi, boleh diingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya kitab Safinah, kitab yang paling mendasar di dalam kaji ilmu fikih, tapi di sini sudah cukup lengkap untuk membahas hal-hal mengenai tajhizul janais, dan insya Allah saya akan tambahkan dari keterangan lain dari kitab lain supaya lebih jelas apa yang dimaksud di dalam kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Kitabul Janaiz atau Tajhizul Janaiz, merawat jenazah, alladzi yalzamu lil mayiti, alladzi yalzamu lil mayiti, sebentar. Alladzi yalzamu lil mayiti arba'u khisalin. Bahwasanya kewajiban kita sebagai orang muslim terhadap muslim yang lain ketika saudara kita muslim yang lain itu sudah meninggal, ada 4 hal. Ada 4 perkara kewajiban kita terhadap saudara kita yang sudah meninggal. Yang pertama, ghusluhu. Yang pertama adalah memandikan. Yang kedua, takfinuhu. Yang kedua adalah mengkafani. Yang ketiga, wassalatu alaihi. Mensolati, wadafnuhu, dan menguburkan. Itu sederhananya dari kitab Janaiz, dari kitab Safinah, bahwasanya ada 4 hal yang wajib kita apa namanya kita upayakan ya, termasuk dalam rangka hormat sebagai makhluk sosial ya. Kita itu pada saudara yang muslim harus memperhatikan tadi dalam tajhizul janaisnya. Walaupun toh memang dalam kitab yang lain dijelaskan hal itu tidak wajib ain ya. Wajibnya itu adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Nah, yang saya tambahkan dari pembahasan ini dari kitab Taqrirat Sadidah, al-janaiz jam'u janazah ya. Janaiz itu ya adalah isim jama atau eh, ya isim jama daripada janazah. Berarti beberapa mayit, berapa jenazah. Ismun lil maiti finnasi, maksudnya adalah suatu nama bagi orang yang telah meninggal, mayit, finnasi yang sudah berada di dalam keranda. Itu namanya janazah. Jenazah itu adalah mayit yang ada di dalam keranda, finnasi. Kalau di kasroh berarti jinazah. Jinazah ya, ada janazah, tadi ada jinazah, tapi ya intinya sama. Amma bil kasri ismun lin nasi wa huwa fihi. Kalau jinazah, jinazah itu adalah nama bagi keranda yang di dalamnya ada mayit. Sama aja ya. Kalau jinazah itu adalah kerandanya, tapi yang ada mayitnya. Kalau janazah adalah mayit yang berada dalam keranda. Intinya sama, wakila al-aksu. Ya kebalikannya. Jadi, tapi sama maksudnya. Wal maksudu huna tajhizul mayit min ghuslihi wa takfini wa sholati alaihi wa dafnihi. Maksud dari pembahasan ini adalah bagaimana kita bisa merawat mayit daripada memandikannya, mengkafaninya, mensolatinya, dan menguburnya. Nah, wa yustahabbu dzikrul mauti biqalbih. Ya, ya. Wa yustahabbu dzikrul mauti biqalbih. Jadi kita itu disunahkan untuk selalu mengingat mati biqalbih di dalam hati. Ya walaupun tuh nggak di yang nggak usah diomongin tapi dalam hati, oh kita itu akan meninggal gitu ya. Itu adalah suatu hal yang disunahkan. Wal isti'dadu lahu bitaubah, dan bergegas untuk melakukan taubat. Wal maridu aula bil wasiyah wa tahsini dzannihi billah.
Ya, ketika kita dilanda sakit yang nanti ada rambu-rambunya atau ada inisial untuk wafat ya, bil wasiyah, maka kita sunnah ya, ini sunnah ya. Sunnahnya untuk berwasiat. Wa tahsini dzanni billah, dan berhusnudzon kepada Allah. Wa yukrahu tamani al-maut bila khaufin fitnatin fid dini. Eh, Makruh kalau kita itu tamanil mauti, mengharapkan mati tapi tidak takut fitnah agama gitu ya. Jadi boleh kita itu takut mati ya, takut mati, mengharapkan kematian, tapi jangan sampai kita itu tidak ada kekhawatiran ya, tidak ada kekhawatiran fitnah dunia, fitnah agama. Jadi kalau kita takut mati ya harusnya mempersiapkan dari hal-hal yang supaya kita itu nyaman setelah mati gitu. Takut mati tapi tetap melakukan maksiat, berarti kan itu sama aja bohong gitu ya. Jadi boleh kita mengharapkan atau maksudnya takut mati, tapi juga mempersiapkan. Yang paling penting itu ada persiapan matinya. Seperti itu. Kemudian ada bul muhtador. Maksudnya adabnya ketika naza. Naza tahu? Naza itu orang yang sebentar lagi meninggal. Nah, itu kan ada ciri-cirinya sebenarnya bisa diketahui. Nah, itu ada adabnya. Wa wa man hadarahu al-maut wa lam yamut wa adabuhu. Jadi orang yang eh, sudah hadarahu al-maut, sudah ada rambu-rambu mau meninggal nih. Tapi walam yamut, sebelum dia meninggal, yaitu yang pertama adalah adabnya apa? Yuja'u al-mutador ala janbihi al-aiman ilal kiblah. Jadi dibaringkan janbihi, lambungnya ke samping kanan ilal kiblah supaya menghadap kiblat. Fa'in ta'adzaro, kalau nanti terdapat kesulitan untuk dimiringkan ke sebelah kanan, maka ulkiya ala kofahu. Ya, kalau nanti kesulitan untuk dimiringkan ke kanan, maka ulkiya ala kofahu. Jadi seperti sholat yang terlentang tuh, gitu. Ala kofahu wajuhu wa musohu lil kiblah, dan si apa namanya, si wajahnya itu menghadap ke kiblat. Dikasih bantal ya, musohu itu jadi dilekukan gitu kepalanya supaya menghadap kiblat wajahnya. Yang kedua adabnya apa? Wa ayyulaqona asyhadata. Wa ayyulaqona al-syahadata. Jadi ditalkin, di apa namanya, diajarin, dituntun untuk mengucapkan syahadat. Dirifkin dengan lembut, jangan maksa. Lembut. Wala yulahu alaihi, dan jangan diselingi dengan kalimat lain gitu. Jangan diselingi dengan kalimat lain. Wala yuqalu lahu qul. Terus nggak usah disebutkan kul, eh ucapkan atau katakan, nggak usah, langsung aja la ilaha illallah. Bahkan ada yang mengatakan ulama itu jangan la ilaha illallah, langsung Allah aja. Ditakutkan la ilaha gitu ya. Kok wafat? Nah ini nanti apa ya? Kurang inilah katanya. Jadi yang lebih aman itu ya Allah, 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 Allah. Jadi supaya kalimat terakhir yang diucapkan sebelum matinya adalah Allah. Tuh. Wal afdol talqin ghairil waris. Yang utama itu ditalkin selain dari ahli warisnya. Gitu ya. Serem gak sih ini bahas kayak ginian? Aku mah serem gening. Kang Arya. Tadi baca-baca di sini tuh ini an, gimana ya? Is Gak nggak apa-apa apa-apa lah, nih. kita nerusin pembahasan. Heeh. Serem sih. Yang ketiga apa? Ayak ro'aan indah surata yasin warodi. Terus wa ayak ro'a indahu surata yasin warodu ya. Jadi disunahkan juga ya adabnya gitu. Kita itu orang-orang sekitarnya itu membacakan suratul yasin di samping si orang yang sedang nazar itu, ataupun sholat apa surat ar-ra'du.
Yang keempat, ayyuhassana dhannuhu billah wa yuraghaba fit taubati wa kitabatil wasiyah. Dan hendaklah berhusnudzon kepada Allah. Jadi insya Allah min ahlil surga gitu. Berhusnudzon kepada Allah wa yuraghabu fit taubah, dan hendaklah bersegera untuk taubat wa kitabatil wasiyah, dan kalau sempat menuliskan wasiat gitu ya. Kemudian ma yusannu ba'da mautihi, ya kalau sudah meninggal gimana, wa qabla ghuslihi, sebelum dimandikan. Meninggal kemudian sebelum dimandikan itu kita kan biasanya menunggu nih, menunggu ada namanya tim kifayah. Kalau di saya itu namanya tim kifayah yang bertugas untuk memandikan mayit gitu ya. Sambil menunggu itu si mayit diapain nih? Apakah dibiarkan aja apa gimana? Yang pertama adalah taghmidu ainaihi. Yang pertama itu ya dipastikan matanya itu tertutup gitu. Kan ada ya, karena eh, ruh itu dicabut dari bawah ke atas, itu mata, ya saya lihat di ini ya, di film-film, di sinetron, nggak tahu sih. Nah itu si matanya itu ke atas gitu. Nah pastikan tagmidu ainaihi, ya, dipastikan untuk si matanya itu betul-betul tertutup. Terus syaddu lahyaihi bi isobatin aridotin. Nah kemudian syaddu lahyaihi bi isobatin wa aridotin. Jadi apa namanya? Janggut nih bagian di sini, bagian dagu ya, yang ada janggutnya. Kalau nggak ada janggut ya berarti bagian dagu itu dipastikan untuk tertutup. Ya, bahkan di sini biisobatin aridotin, jadi disangga dengan kayu di situ. Kalau tidak bisa menutup gitu ya, jadi disangga sama kayu di sininya. Keterangannya gitu. Ya tuha fauqarasihi. Kemudian yang ketiga, talinu mafasilihi walau biduhnin ini taja ilaihi. Apa ya? Jadi dilemesin kalau kaku, anggota tubuhnya kaku kan, kalau meninggal ada yang kaku ya. Itu di apa dilemesin. Walaupun toh kita harus minta bantuan atau dengan menggunakan duhnin, dengan apa namanya, minyak gitu ya, dilemesin tapi pelan-pelan ya, karena eh, dari keterangan yang lain ketika si mayit itu dilakukan dibolak-balik atau dipegang yang begitu keras gitu, itu sakitnya luar biasa, jadi pelan, harus halus gitu. Yang keempat, naz'u siyabi mautihi, dicopot pakaiannya ya, copot pakaiannya. Naz'u thawabi mautihi wa satarahu bi tsaubin khafifin, terus diganti sama penutup yang khafif, yang mungkin tipis ya, bi tsaubin khafifin, di pakaian yang baju ataupun apa namanya, celana ataupun sarung itu dicopot, tapi nanti ditutupinya dengan kain yang nggak terlalu tebal atau nggak terlalu berat lah, jadi yang tipis, bahasanya tsaubin khafifin. Yang kelima, waduhu ala saririn, jadi diletakkan diletakkan si mayat itu ala saririn, di tempat yang agak tinggi ya. Sarir itu maksudnya apa namanya, kasur gitu ya, jangan di bawah gitu, jadi di atas. Yang keenam, yustaqbalu bihi al kiblah kal muhtador. Tuh, kemudian dipastikan si mayit itu ngadep kiblat walaupun tahu belum dikubur, atau ya pastikan madep kiblat gitu ketika banyak yang hadir gitu ya, pada takziah, sebelum takziah juga ya, di madep ke kiblat seperti orang yang muhtador yang tadi, yang naza, seperti yang sedang naza. Kemudian yang ketujuh, yaudhu ala batnihi syai'un sakilun, ya, diletakkan di atas perutnya itu syai'un sakilun, sesuatu yang berat ya, tapi nggak berat banget ya. Kami kosin ya, seperti gunting, ausaifin, ataupun bukan pedang sih kayaknya yang dimaksud itu, maksudnya mungkin sesuatu yang berat lah. Kalau pedang nggak mungkin. Saifin itu artinya pedang, Kang. Tapi nggak mungkin juga cari pedang ya. Au miratin. Miratin itu apa? Kaca. Ya. Ya intinya sesuatu yang bisa apa ya, menahan bagian perut gitu ya, di atasnya. Misalkan kalau nggak ada gunting, nggak ada pedang, nggak ada kaca ya,
HP mungkin yang nggak apa nggak HP juga apa ya, kayu gitu ya, kayu tipis atau sesuatu yang sakil. Yang kedelapan addu'a ulil mayit, mendoakan mayit maafi lidzalika kullihi, besertaan ketika kita melakukan tadi ya, melakukan misalkan mencopot bajunya ataupun melemaskan anggota tubuhnya atau menutupi matanya itu bersertaan dengan mendoakan si mayit. Ya, bisiabi wal maghfirah war rahmah wa dzalika litiaji alaihi, ya, dengan doa-doa supaya mendapatkan pahala dan mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, karena hal itu adalah hal yang dibutuhkan bagi mayit. Kemudian yang kesembilan yubadaru bi baraati zimmatihi. Ya, kemudian bergegas untuk eh, mentunaikan tanggungan-tanggungannya. Misalkan punya hutang si mayitnya ataupun apa ya, itu sunnahnya itu cepat untuk diselesaikan. Wa infadhi wasiyatihi wal i'lami bimautih. Kemudian dilakukan atau dikerjakan apa-apa yang diwasiatkan, wal i'lam bimauti, dan dikasih tahu, diinformasikan bahwa ini telah meninggal, si orang ini telah meninggal. Wal mubadaratu bitajhizihi wa yubda'u bi ghuslihi. Yang ke-10 adalah bergegas untuk apa namanya? Ya tadi, dimandikan, kemudian dikafani dan sebagainya. Jadi yang afdol itu dalam mengurusi mayat itu dipercepat sebetulnya ya gitu ya. Tapi ada kalanya boleh menunggu, ya boleh menunggu, misalkan anaknya masih di perjalanan, nggak apa-apa sampai ditunggu sampai pagi, meninggalnya malam, itu nggak apa-apa. Itu karena ada hajat ya. Tapi yang afdol itu adalah dipercepat. Hukmu tahjizil mait fardu kifayah ya. Hukumnya kita hormat terhadap orang yang meninggal, saudara kita meninggal, merawatnya, itu adalah fardu kifayah. Alaman alima bihi minal muslimin alafin, bagi orang yang tahu kematiannya dari orang-orang muslim yang mukallaf. Fala yakfi fi'lul malaikah, ya, awin nisa'i wasobi illa in ta'ayyana alaihi. Maka tidak cukup semisal ada mayit yang ditajhiz oleh malaikat misalkan ya, atau anisa perempuan, nanti wasobi anak kecil ya yang belum mukallaf, maksudnya illa intayana alai, kecuali memang telah ditentukan atau diwasiatkan, semisal wayak fi gusul jin. Ada-ada aja nih ulama nih, tapi di kitabnya ada benar wayak fi gusul jin indar romli khilafan libni hajar. Cukup misalkan yang memandikan itu jin, menurut Imam Romli ya, jinnya ya jin muslim. Khilafan berbeda libni hajar, berbeda menurut pendapatnya Imam Hajar. Berarti pendapat Imam Hajar, ketika ada orang Muslim yang meninggal dimandikan oleh jin, itu tidak mencukupi. eh saya juga pernah dengar ada juga di kitab Kasifahnya. Nanti kalau sempat ketemu nanti kita cek ya. Al Imam Al Badawi itu mempunyai karomah. Beliau itu ketika meninggalnya mandi sendiri. Wallahu a'lam. Yaitu Imam Al Badawi. Ada insya Allah di kitab Kasifahnya. Nah itu bagaimana? Cukup nggak cukup? Itu juga mencukupi. Dobitul mayyit alladzi yajibu tajizu kullu muslimin ghairi syahid wa ghairi asikti. Jadi apa namanya? Dobitul, aturannya mayit yang nanti wajib bagi kita untuk ditajahiz adalah setiap muslim ya. Bagi mereka yang meninggal itu adalah orang muslim yang ghairi syahid, yang bukan mati dalam keadaan syahid, dan juga bukan keguguran. Tapi nanti dirinci ya. Ada syahid, klasifikasinya ada beberapa macam, dan juga keguguran itu juga ada klasifikasinya. Nah, ini yang namanya ngaji gini. Hukmu tajhizi syahid. Ya, hukum mentajhiz, merawat orang yang meninggal yang syahid ya. Yaktalifu hukmuhu biikhtilafi qismihi. Jadi terjadi perbedaan hukum ya, besertaan berbedanya keadaan orang yang mati syahid ini.
Wa aqsamu syuhada min nahiyati tajhizihim salah satun. Jadi ada tiga klasifikasi mati syahid itu ada tiga. Yang pertama syahid dunia wa akhirah. Ada syahid dunia dan akhirat. Maksudnya apa? Wahwa man kutila fi ma'rikatil kuffari wa kanat niyatuhu i'la kalimatillah. Ya, definisi dari syahid dunia akhirah adalah orang yang meninggal fi ma'rifatil kuffar di dalam memerangi orang kafir. Wa kanat niyatuhu i'la kalimatillah. Besertaan dia itu punya niat untuk mengagungkan agama Allah. Ya, itu satu ma'rifatil kuffar dan niatnya adalah betul-betul mengagungkan agama Allah. Sababu tasmiyati bidzalika li annahu yu'ta hukma syahid dunya ya indan nas wa kadzalika fil akhirah. Kenapa diberikan hukum syahid dunia akhirah? Karena di dunia itu ya dia mendapatkan ya seperti tadi mendapatkan apa namanya? Atau dinilai lah, dinilai oleh orang-orang itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Begitu pula dalam penilaian akhirat gitu. Yuba karena niatnya i'la'i kalimatillah nanti ada perbedaannya dengan bukan niat i'la'i kalimatillah. Wa yubal wa yuballighuhu Allahu maratibas syuhada dan Allah telah memberikan derajat sebagai orang yang asyuhada. Ini maksud dari syuhada ya. Hukmuhu hukumnya bagaimana nih kalau orang yang seperti Hmm. tadi? Yang pertama adalah yughassalu la yughassalu wa la yusalla alaihi. Tidak dimandikan, tidak disolati, tapi hanya wajibnya adalah dikafani dan dikubur saja. Ya, tidak dimandikan dan tidak disolati. Yang wajib hanya dikafani dan dikuburkan. Kenapa? Kenapa demikian? Sababu ada miguslihi. Kenapa tidak dimandikan orang yang mati syahid tadi ya, syahid dunia akhirah? Karena liibqai asari syuhad, liibqai asari syahadati alaihi. Karena kekalnya, tetapnya asari syahadah alaihi. eh, Bukti bahwa dia itu adalah menyaksikan atau bersaksi bahwa dia itu memerangi orang kafir bersertaan niatnya adalah niat mengagungkan agama Allah. Haitsu innal husla yuzilu ad-dama alladzi yakunu raihatahu ka raihatil miski yaumal qiyamah. Dan kalau dimandikan ya itu akan menghilangkan darah-darahnya. Ya, jadi darahnya itu sebagai syahadah, sebagai bukti ya. Jangan dihilangkan dengan dimandikan gitu loh. Jadi biarkan sebagai bukti. Yuzilu adama nanti akan hilang Hmm. darahnya ya hilang juga buktinya allazi takunu raihatahu nanti akan karena di akhirat itu akan berbau raihatal miski akan berbau minyak misik yaumal kiamah. Kemudian sababu adami sholah kenapa kok tidak disolati gitu ya, karena li'annahu maghfurun alaih karena sudah diampuni gak usah disolati lagi ya. Pokoknya Masya Allah kalau orang yang mati syahid itu udah bisa dipastikan masuk surganya. Kalau syahid dunia akhirat yang tadi ya, ada syahid dunia saja. Syahid dunia, ta'rifuhu wa man mata fi ma'rikatil kuffar wa kanat niyatuhu dunyawiyatan. Ya, syahid dunia itu ya orang yang mati, orang yang meninggal, ya apa ya berjuang melawan orang kafir. Wa kanat niyatuhu dunyawiyah, tapi dia punya niatan duniawi gitu ya, bukan lillahi kalimatillah, bukan betul-betul karena Allah gitu ya, tapi karena ada faktor lain. Seperti apa? Satu, nailil ghonaim, karena dia itu mengharapkan ghonaim, harta rampasan gitu ya. Biasanya kan kalau udah perang nanti dapat harta rampasan tuh, untuk karena harta lah. Au sum'ati bainan nas, sum'ah itu ya ini,
reputasi, supaya mendapatkan gelar, supaya mendapatkan popularitas. Oh, gitu. Supaya mendapatkan kedudukan, gitu ya. Karena dia sudah melawan orang kafir. Nah, ini namanya syahidud dunia. Sababu tasmiyati dzalika, kenapa dinamakan demikian? Li'annahu yu'ta hukma syahid fil ahkam ya dunyawiyah wala yu'ta martabatas syuhada, ya. Dia tidak mendapatkan derajat syuhada di hari kiamat. Kenapa? Bisa babi niati ad-dunyawiyah, karena dia punya niatan duniawi. Hukmuhu, hukumnya bagaimana nih kalau syahid dunia? Kahukmi syahidid dunia wal akhirah. Sebetulnya seperti hukum syahid dunia akhirah, ya. Yang ini nih, yang melawan orang kafir, ya. Tapi walaupun toh dengan niatan duniawi, ya tetap kalau hukum dalam tajhizul janaiznya seperti syahid dunia akhirah, ya, tidak dimandikan dan tidak disolati, hanya dikafani dan di apa namanya, dikafani dan dikuburkan saja. Nah, kategori yang terakhir syahidul akhirah, syahid akhirat saja. Nah, ini apa ini? Wahwa kathirun, ada banyak sebetulnya syahidul akhirah. Ausolahum ba'duhum ila sab'ina. Ausolahum ba'duhum ila sab'ina. Ada 70 sebetulnya. Contoh, kaman kutila dauna malihi au nafsihi au irdihi wal mabtun wal gharik wal harik. Ya, apa? Seperti orang yang meninggal dalam mempertahankan hartanya ataupun mempertahankan nyawanya atau mempertahankan harga dirinya. Wal mabtun, orang yang meninggal karena sakit perut. Wal gharik, orang yang meninggal karena tenggelam. Wal harik, orang yang meninggal karena terbakar. Itu pun dinilai sebagai orang yang syahid akhirah. Nah, kemudian sabubu tasmiyati dzalika, kenapa dinamai syahid akhirah? Li'annahu yusama syahidan fil akhirah la fid dunya. Karena itu hukum hukum syahid hanya di akhirat saja. Fayuballaghahu Allahu maratib syuhada'i fil akhirah. Itu mendapatkan derajat syahid akhirah saja. Hukumnya beda. Kalau ini hukumnya kahukmi ghairi syahid, ya, ghairi syahid dunia wal akhirah, ya. Maka fayughsalu, maka dimandikan juga, dikafani juga, disolati juga, dan dikuburkan juga. Ini yang syahid apa? Syahid akhirah saja. Ya, seperti tadi orang-orangnya yang meninggal dalam keadaan seperti tadi. Nah, ini termasuk dari santri. Nah, ini wa kadzalika syahid syahid akhirah al mayyit hadiman wa ghariban. Orang yang meninggal karena suatu hal yang aneh lah. Mungkin termasuk keracunan gitu, ya. Wal maktul zoliman, dibunuh karena zolim. Ada orang yang menzolimi gitu, ya. Dibunuh. Itu juga syahid akhirah. Wal mayyit fi zaman taun, ataupun meninggal pas zaman taun. Taun itu zamannya Nabi apa itu? Pas saya. Yang ada wabah taun itu. Wa fi talabil ilmi walau ala firasyihi. Walau ala farasyihi. Orang yang meninggal ketika mencari ilmu, santri, walau ala farasi, walaupun toh ketika di perjalanan, ketika berada di kendaraan, belum belum cari ilmu tapi sedang menuju mencari ilmu, semisal di suatu perjalanan kecelakaan semisal terus meninggal. Nah, itu pun termasuk dari syahid akhirah. Wal mayit iskon, nah ini saya teringat eh dauhnya Gus Baha gitu, ya, meninggal karena rindu. Iskon, loh kok bisa, misalkan rindu sama sesuatu, nggak bisa bertemu, daripada maksiat gitu, ya, ditahan. Nah, itu menjadi menjadi syahid akhirah. Wal mayyitatu tolkon. Dah, ini kita belum bahas ini ya. Dah cukup yang ini. Nah, kita kembali lagi ke prakteknya sekarang. Ya. Sampai jam 12 ya, Kang? Sampai jam 10, Ustaz.
10. Oke. G. Nah, ini udah. Jadi, nah sebetulnya dari Syafina itu meninggalkan apa namanya? Poin yang kelima ya, wataroka khomisatan. Ya, kalau dari kitab-kitab yang besar itu ada 5 sebetulnya. Tajhizul Janais itu. Tadi kan 4 ya. Di kitab kecil Safina ada 4. Sebenarnya ada 5. Wahya hamluhu ilal kubri. Tapi ya sudah termasuk sebenarnya. Apa itu? Membawanya ke kuburan. Gitu. Ya udah dimandikan, udah disolati. Nah kewajiban kita itu ya menyampaikannya sampai ke liang lahat. Gitu ya. Itu juga kewajiban atau fardu kifayah. Wahya hamluhu ilal kubri. Tapi ya sudah include sebetulnya. Fa'idha fa'ala hadhil khisal wahidun minna walau ghairu mumayyiz. Hmm. Nah ini. Fa'idha fa'ala hadhil khisal wahidun. Maka ketika ada satu orang saja ya, satu orang saja semisal dari kaum muslimin yang di sekitar kita melakukan tajhizul janaiz ya sendiri misalkan. Walau ghairu mumayyiz walaupun toh belum mumayyiz misalkan. Itu udah mencukupi sebetulnya. Kita gugur untuk kewajiban mentajhiz gitu. Ya. Au ghassala mayyitun nafsahu. Nah, inilah ulama. Atau dia itu ghassala al mayyitu nafsahu, mandi sendiri mayitnya. Ya, au ghassala al mayyitu nafsahu. Au ghassalahu mayyitun akhar karomatan. Atau ada mayit meninggal terus dimandikan sama mayit lain karena punya karomah, karomatan. Au ghassalahu mayyitun akhar karomatan karena alat karomah ya. Maka sakoto al kharaju anil bakin. Maka gugurlah kewajiban kaum muslimin yang lain. Jadi sudah cukup. Kalau nggak ada yang melakukan tajhizul janaiz satu orang pun misalkan, maka semuanya mendapati dosa gitu. Tapi ya kalau di Indonesia mah semuanya sudah paham hal seperti ini ya nggak mungkin mayitnya ditelantarin ya. Wahal ya fi ghuslul tadi ya Imam Romli, kalau menurut Imam Romli mencukupi kalau Imam Hajar tidak dimandikan oleh jin semisal. Nah, sekarang kita ke praktek. Fasun aqalul husli tami mubadani bilma. Minimal dalam memandikan mayit itu adalah tami mubadanihi bilma. Ya, aqalul husli minimal dalam memandikan mayit adalah ta'mi mubadanihi bilma. Meratakan air ke seluruh badan. Wa akmaluhu ayyaghsila sawataihi. Yang sempurna adalah membasuh kedua alat kelaminnya, maksudnya kubul dan dubur, maksudnya jalan depan dan jalan belakang. Wa ayyuzila al-qadhara min anfihi. Kemudian menghilangkan kotoran daripada hidungnya. Au yu awa ayyuwaddi'ahu. Kemudian mewudukannya. Wa ayyadluka badanahu bisidri. Kemudian menggosok anggota tubuhnya dengan sidrun. Sidrun itu daun bidara boleh, sabun boleh gitu. Atau aunahwihi nanti. Atau yang sesamanya dengan ini, dengan sidrin gitu. Wa ayyasubba alma alaihi salasan. Dan mengalirkan air kepada mayit sebanyak 3 kali. Kang Rosid ada? Aman, aman. Nah, Oke. Nah, nyimak ya. Simak, masih simak, Kang. Aku sambil gemeter ini bahas ini nih. Agak ngebayangin soalnya. Nah, ana qala ghusli al mayit tami mujami ibadanihi syaron wa basyaron bilma. Bahwa minimal dalam memandikan mayit adalah meratakan seluruh badannya, rambut dan kulit-kulitnya dengan air. Ba'da izalatin najasah setelah dihilangkan najis-najisnya. Jadi dipastikan dulu najis dari jalan depan sama jalan belakangnya itu apa namanya dibersihkan dulu, baru dialiri air gitu.
allati alaihi ingkanat kalau memang ada ya, tapi biasanya ada sih keluar sendiri gitu. Amal hukmiyatu, nanti saya ceritakan pengalaman saya kemarin mentah mentajhizul paman saya. Amal hukmiyatu wal ainiyatu allati fi maknaha fatakunu jariyatu wahidin bisalatiyah. Wa akmalu wa akmalu ayyaghsila sawataihi, ya tadi ya sempurnanya adalah membasuh tadi jalan depan jalan belakang, kemudian kotoran semuanya dihilangkan, diwudukan ya, baru di wa ayat dulu baru digosok dengan daun bidara, kemudian baru dibilas, maksudnya gitu. Nah, ini sebenarnya cara cara ulama ya, tapi bukan cara yang paten. Intinya adalah nadzofa lah, intinya bersih gitu. Nanti diakhiri dengan air bersih gitu. Cuman ini saya sampaikan yang apa namanya? runtutan runtutan atau praktek yang dari ulama ya, yang akmal. Yang sempurna itu adalah ghuslul mayit sila al ghusil ay ba'da ayam sahabatonahu biadi al yusro. Eh ba'da ayam sahabatonahu biadi al yusro bitahamulin yasirin. Jadi tangannya si ghusil itu orang yang memandikan mayit, yang kiri itu menahan menahan apa namanya? Menahan perutnya mayit. Ditahan dengan tangan kirinya, tangan kanannya membasuh gitu. Bitahamulin yasin dengan penahanan yang lembut, yang tidak keras ya, duburohu wa kubuluhu mana jasati alati haulahum, supaya apa namanya, kotoran yang ada di dubur ataupun kubul itu keluar ya. Dubur wa kubuluhu mana jasati alati haulahuma bihir fatin bihir kotin eh yulafuha ala yadihi al yusro, ya. Kemudian dibersihkan tuh kotoran-kotoran. Nah, ini bihir kotin, mungkin kalau zaman sekarang mah dengan inilah, dengan sarung tangan gitu. Kalau khirqatin kan ini kain ya. Jadi tangannya dilibet-libet kain, tapi sekarang udah ada sarung tangan gitu ya. Ala yadihi al yusro. Wa yuzila al qadar min anfihi. Kemudian dihilangkan apa namanya? Kotoran-kotoran yang ada di hidungnya, kupingnya ya. Wakada min asnanihi, begitu juga yang ada di apa namanya? Giginya, di khirqatin ukhra, dengan kain yang lain. Wa ayyuwaddi'ahu, baru diwudukan setelah itu. Setelah dihilangkan kotoran-kotoran ya, baru diwudukan. Ba'da dzalika biniyatin, dengan niat ya. Wa ayyuwaddi'ahu ba'da dzalika biniyatin. Jadi diwudukan setelah setelah itu dengan niat ya. Jadi nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari. Kemudian wa ayyadluka, ya kan, dalam apa namanya, dalam pembasuhan yagsi labihi awalan rosahu, di atas dulu dari kepala, summa lihyatahu, kemudian janggut, summa ma'akbala min syakihi al aiman, kemudian bagian-bagian apa namanya yang berada di sebelah kanan, summa ma'akbala min syaki al aisar. Mati ya tadi ya, Iya Ustadz, jaringannya kayaknya itu. jaringan siapa? Ustadz, atau punya Jaringan saya? saya dah. Oh, oke. Mana sampai mana tadi? Bentar. Oh, belum bisa sharing saya. Nah, oke. Nyimak kan, yang lain nyimak kan? Nggak pada
Nyimak Ustaz. Ustaz, Oke, nyimak Ustadz, nyimak. soalnya berat ini bahasnya ini sambil gemeter saya. Oke, sampai mana nih? Summa ma'akbala min syaki al aisar. Udah ya. Jadi dalam memandikan mayat itu sebelah kanan dulu yang dibersihkan ya. Sebelah kanan, udah selesai baru sebelah kirinya. Jadi bukan dari atas juga gitu. Jadi intinya sebelah kanan baru sebelah kiri. Summa ada baro min syaki al aiman. Summa baro min syaki al aisar. Udah ya. Summa yaziluhu bimain min farkihi ila qadamihi. Kemudian baru apa namanya? Disiram air yang sebagai yaziluhu, sebagai muzilah, sebagai pembasuh ya. Jadi kan digosok gosok 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 gosok, sekarang di apa namanya? Pembersih min farkihi ila qadamihi. Dari farkihi atas, dari atas sampai qadami sampai telapak kaki. Wa gesilahu ba'da dzalika min tamimi salasan bimain korohin. Kemudian wa gesilahu di apa namanya dibersihkan lagi ba'da dzalika setelah itu min takmimi sebagai pemerata. Jadi airnya itu diratain sebanyak 3 kali dengan air yang betul-betul kohin, betul-betul bersih gitu ya. Tapi nanti bisa sih nih ae ma'a qoli li kafurin juga boleh. Dicampur dengan sedikit kapur barus ini ya qoli li kafurin itu sunnah. Tapi jangan sampai kapur barus itu merusak kesucian air ya. Jangan terlalu banyak. Nanti jadi air kafur, nanti nggak mensucikan dong itu. Hadza ma'na kalamin musannif wa alaihi fatakun al-ghasalatu khamsan ini sebetulnya prakteknya ada banyak nih apa opsi-opsi dari ulama. Cuman intinya tadi lah itu yang paling sederhana ya seperti tadi. Jadi diakhiri dengan ma'in korohin. Intinya gitu. Diakhiri dengan pembilasan dengan air yang suci gitu. Jadi yang pertama itu dengan air yang dicampur dengan daun bidara, kemudian dibasuh, ya. Dibasuh itu bukan basuhan terakhir ya, basuh untuk menghilangkan daun bidara itu loh. Ya, baru nanti dibasuh lagi sebagai pelengkap atau penutup dari pembasuhan yang ketiga gitu. Itu. Ya nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Nah, jadi ada banyak sebenarnya ada yang 5, ada yang 7 gitu ya. Ini dari ulama. Nah, kalau saya sampaikan semua ya lama nanti. Nah, akolul kafni ya, insya Allah ini dua dua materi dulu ya, apa namanya memandikan dan mengkafani. Wa akolul kafni saubun ya umuhu. Kalau apa namanya mengkafani mayit yang paling sederhana ya atau minimalnya adalah pakaian yang menutupi semua badannya. Ya. Al makna anna qolal kafni al wajib alaina fi'luhu binisbati li hakil mayit thawbun ya'umuhu mimma yahilu lahu lubsuhu fi hayati wa in kuffina min mali ghairih. Ya, minimal dari mengkafani mayit yang wajib adalah dinisbatkan li hakil mayit adalah thawbun suatu pakaian ya'umuhu mimma yahilu lahu lubsuhu. Eh, ya'umuhu mimma yahilu lahu lubsuhu fi hayati yang nanti pakaian itu dapat menutupi merata merata rata atau menutupi ya seluruh bagian anggota tubuhnya fi hayati wa in kafana min mali ghairi walaupun toh jika membeli pakaian kafannya itu dari harta orang lain min mali ghairi dari bukan harta amma binisbati li haqqillah taala kalau nisbatnya kepada Allah ya lihakillah bukan lihakil mayit ya kalau nisbatnya kepada Allah kan yang wajib adalah penutupan aurat ya enggak penutupan auratnya laki-laki ya berarti dari pusar sampai sampai dengkul gitu ya tapi enggak gitu karena ini lihakil mayit jadi ada lihakil mayit haknya mayit ya penutupan semua anggota tubuhnya
fasatarul aurat al-mukhtalif dzukuratan wa unusatan. Nanti menjadi berbeda, berarti penutupan aurat bagi laki-laki dan perempuan ya. Padahal kalau di hakil mayit penutupan itu semuanya gitu. Karena ada haknya mayit. Larikon wah huriyatan lil mayit. Tidak memandang dia itu budak ataupun orang yang merdeka. Falil mayit iskotu mazal ala satil aurat inda Ibnu Hajar wa khalafau ar-Ramli. Falil mayit ntar iskotu mazada ala satil aurat inda. Oh, falil mayit berarti hakil mayit iskotu mazada ala satil aurat. Berarti menggugurkan untuk menambahi daripada penutupan aurat menurut Imam Ibnu Hajar. Berarti kayak gini. Menurut Imam Ibnu Hajar mah yang penting hak hakullahnya itu sudah terpenuhi gitu. Penutupan aurat itu sudah terpenuhi. Adapun nambahi itu digugurkan atau tidak dipakai menurut Imam Ibnu Hajar. Tapi wa khalafau berbeda dengan Imam Romli. Kalau Imam Romli penutupannya harus dengan menambahi daripada penutupan aurat seperti itu ya. Ya, praktek yang ada di Indonesia ya semuanya gitu aja. Walul ghuram nggak perlu. Wa akmalur rijal, wa akmalur rajuli. Nah, ini yang sempurna ya. Kita bahas yang wajib dan yang akmal. Kalau yang prakteknya, kalau kita kan kita bahas praktek yang ada atau realita gitu ya. Kita bahas hukum, bahas ilmu, juga kita bahas realita gitu ya. Kalau menurut ilmu, hukum minimal ya tadi. Kalau menurut praktek ya sebetulnya yang akmal gitu. Kita sebetulnya pakai yang akmal. Apa itu akmalu lirrajul salasu lafaifa. Tiga lapis untuk laki-laki. Walil mar'ah untuk yang perempuan adalah adanya komis. Komis itu apa ya? Kalau mungkin daster gitu, baju kurung. Wa yang kafan ya, wa khimarun. Khimar itu ya hijab. Wa izarun sarung. Wa lifa fatani dan dua lapis. Wa akmalu rojul salah sulafa ifa, ana akmal kafni li zakari salah sulafa ifa. Jadi yang sempurnanya dalam mengkafani laki-laki adalah tiga lapis. Ya umu kullun minha jami al badan. Jadi yang tiga lapis itu meratai semua badannya. Ai illa ra'sal muhrim kecuali kepalanya yang mulia, wa wajhul muhrimati dan wajahnya yang mulia kama ulima. Ya, nanti kan dibuka tuh. Ketika sudah melahat kan dibuka tali pocongnya itu. Wa yahrumu kaunuha la ta'amuhu illa bimasyaqqatin. Enggak mungkin. Enggak mungkin lah. Hmm. Hadza illam yukaffin min malihi wa kana alaihi dinun yastaghriqut tarok tahu. Nah, gini sih tarot tubuhnya nanti nanti aja. Walil mar'ati untuk perempuan itu yang pertama adalah harus adanya komis ya, baju kurung tadi. Wa khimar adanya hijab, wa izar adanya sarung, wa lafa fatani dan dua lapis. Al makna an akmal kafni al lil untha ini ya. Ini yang sempurna bagi perempuan. Ai wa mithluha al khunsa termasuk juga al khunsa. Satu asya'a komisun ka komisil hayy seperti baju kurungnya orang yang hidup wa izarun sarung alama baina surratiha wa rukbatiha tahtal komis. Jadi sarung yang nanti dipakai untuk mayit perempuan itu menutupi bagian baina surroh bagian pusar waruk bataihi dan kedua dengkul di bawahnya baju kurung gitu. Wakhimarun hijab yughotto bihi ar-ra'su ba'dal komis yang nanti hijab itu menutupi kepalanya setelah dipasangkan baju kurung. Summa lilafatani tulafu fihi kemudian baru dibungkus dengan dua
2 lapis. Wa hadza ilam yakun fil warath, enggak perlu. Nah, seperti itu. Dulu ketika saya di pondok, jadi lebih ke praktek, dan banyak sekali tambahan-tambahannya karena melihat realita atau adat istiadat dari daerah setempat ya, gitu. Ini sekedar materi. Kalau mau lebih apa mantap lagi ya harusnya dipraktekkan gitu, dipraktekkan supaya tahu cara-caranya. Nah, kemarin itu ketika paman saya meninggal, ya saya ikut di situ, ikut nggak memandikan sih, cuman melihat proses paman saya dimandikan gitu. Karena sudah ada timnya sebenarnya, sudah ada tim namanya tim kifayah itu. Saya itu bantu karena itu hujan besar, megangin apanya payung yang kifayah itu dipegang sama saya. Saya tahu jadi cara memandikan paman saya itu sama tim kifayah. Istrinya juga kan ikut. Ya, tapi tidak pakai pakai dan bidara nggak ya? Kayaknya enggak deh. Jadi pakai sabun pun cukup. Ada di kitab yang lain itu wanah wihi atau yang sesamanya seperti kasobun gitu. Itu dulu ya. Mungkin nanti bisa kita lebih jelasin lagi atau mungkin lebih saya perluas lagi kalau ada pertanyaan. Monggo. Terima kasih Ustadz Ramdan. Selanjutnya sesi pertanyaan mungkin dari teman-teman yang ada ingin ditanyakan, dipersilahkan. Dari Mas Eko biasanya bertanya Mas. Monggo Mas Eko bertanya Mas. Pada ketakutan semua kayaknya jamaahnya nih. Sambil Agak bayangin mayit ini. Aduh. agak Asli saya juga relate ke bawah gimana panas gitu. ini. Yo, ada nggak kira-kira? Kalau nggak ada saya bertanya Ustadz. Kan Oh, saya gini. cerita dulu. Apa? Tetanggaku sebelah kan anak-anaknya agamanya Islam. Itu orang tuanya itu agamanya Buddha gitu Ustadz. Awalnya anak-anaknya itu semuanya Buddha semua tapi dia masuk Islam. Anak-anaknya. Terus anak terakhirnya itu Buddha. Anak terakhirnya sendiri yang Buddha sama orang tuanya itu. Oh ya, oh Terus ya. pas sakaratul maut lah, ini sama anak Hmm. pertamanya itu kayak disehadatin gitu loh Ustadz. Disehadatin. Nah itu orang tuanya itu Oh, yang udah meninggal anak-anak yang eh Buddha itu. bukan ini. Yang orang tuanya itu Ustadz, yang ibunya. Orang, oh orang tuanya. Oh iya ya. Nah, Oh iya iya ibunya ya. itu yang Terus terus. tinggal udah disehadatin sama anaknya yang pertama. Sakratul Nah, maut. ya pas sakaratul maut. Terus tapi Hmm. pas ininya Hmm. apa cara-cara ninggal sama cara-cara ninggal, cara-cara setelah meninggalnya itu kan kebetulan itu yang Buddha itu biksu. Jadi dia kuat juga Islamnya Budanya. Nggak Hmm, mau hmm, ngakuin, hmm. nggak mau ngakuin apa ibunya itu kalau udah Ya. dihadatin sama anak yang pertama itu.
Terus Islam. terus jadinya Oh, terus beliau kayak disembayangin terus setiap harinya, padahal itu udah disahadatin gitu Ustaz. Pakai cara-caranya, disembayangin pakai gimana maksudnya? disembayanginnya pakai Buddha, pakai apa ini, agama Oh, Buddha kayak disembayangin gitu. oh berarti Terus nggak ditajih seperti orang Islam gitu enggak, dalam dari memandikannya, iya dalam dari mengkafaninya gitu pemandiannya. ya. Itu gimana Ustaz? Padahal udah disahadatin sama apa? Sama anak-anaknya yang pertama, kedua, Gimana ya? ketiga itu. Terus yang anaknya terakhir itu dia biksu gitu Ustaz. Jadinya Budanya itu kuat banget, nggak boleh apa ininya apa ibunya itu masuk di Islam itu. Nggak ngakuin gitu. Berarti gini, mungkin pertanyaannya gini mungkin ya, bagaimana sikap kita ketika dari pihak keluarga ada yang tidak ingin orang tuanya yang baru masuk Islam untuk dirawat, untuk ditajihi Mm-mm. seperti layaknya Oh orang ya. Islam gitu kan? Ya mungkin itu Ustaz. Bagaimana pertanyaannya ini? Iya ya itu. Ya gitu Ustaz. Mm-mm. Karena si Buddha si Budanya itu kekeh gitu, Kekeh, iya. ataupun nggak mengakui bahwa ibunya sudah masuk Islam, dia tidak percaya, dia kekeh bahwa belum gitu, sehingga nggak mau orang tuanya untuk dirawat seperti orang Islam ketika meninggalnya. Padahal kan kewajiban kifayah itu kan apa namanya, kepada orang Muslim terhadap Muslim yang telah meninggal gitu. Kewajiban Iya. kifayah itu. Bagaimana kan gitu ya? Pertanyaannya Iya gitu Ustaz. mungkin. Iya, ya gitu Ustaz. Mm-mm. Gini, jadi kan ada dua hal gitu ya. Kewajiban kifayah dengan adanya madorot nanti. Hitungannya madorot. Kalau dipaksakan, maka akan timbul ribut di situ. Ya enggak? Iya, Kalau benar semisal Ustaz. dipaksa, terus bagaimana nih kewajiban anak-anaknya atau orang Islam yang ada di sekitar itu? Gimana ya? Kan kalau sebetulnya ada kaidahnya, cuma saya lupa. Jadi kewajiban untuk menjaga keributan itu wajib. Menjaga untuk tidak ribut itu wajib. Tapi berbenturan dengan wajib kifayah gitu ya. Wajib yang sifatnya apa? Kolektif ya. Wajib kolektif kifayah berbenturan dengan kewajiban untuk menjaga kerukunan antar keluarga. Nah, nanti yang dimenangkan mana nih gitu kan. Nah, ini kaidahnya saya dilupakan sama Allah. Nanti saya cek lagi. Karena di sini ada dua hal yang wajib. Satu, kewajiban kifayah dalam merawat orang Islam. Yang kedua, kewajiban untuk menjaga kerukunan. Gitu ya. Nanti yang dimenangkan bagaimana, yang dimenangkan itu yang mana, dan juga apa namanya langkah selanjutnya bagaimana. Nah, ini perlu saya kaji lagi. Perlu saya kaji lagi gitu ya. Yang tadi yang saya sampaikan kaidah yang pertama itu ya antara sunnah dengan wajib. Maka yang lebih baik adalah daf'ul mafasid. Ya udah daripada harus ribut yang mending nggak usah sunnahnya nggak usah dilakukan gitu ya. Tapi ini wajib sama wajib. Nah ini saya perlu cek lagi di kitabnya. Takutnya saya salah penjelasan. Itu. Iya, benar. Mm-mm. 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 Nah kalau yang Buddha itu biasanya di gimana nih tuh? Si mayit itu di Oh, kalau dibakar, dibakar apa di gimana ini? kalau Buddha di sini kan kayak apa? Kalau mandiin jenazah itu ya seperti semuanya seperti Islam, Ustadz. Kayak udah jadi budaya gitu. Mau Kristen, mau Buddha, mau Hindu. Oh, Ini kalau Hindu nggak sih, kalau Hindu beda. Kalau Kristen sama
Buddha itu mandinya ya persis kayak orang Islam, tapi mereka nanti habis itu disembayangin Tapi dengan ada tapi dengan nggak caranya sendiri. disolatin. Nggak Nggak dis. disolatin, enggak. Dirias biasanya Oh iya Ustaz. iya iya. Kalau itu yang Buddha Di dirias apa? terus dipeti, dirias, dikasih Mm-mm. hias-hiasan gitu terus dipeti. Iya iya. Coba nanti saya cek lagi ya lengkapnya. Iya Mm-mm. Ustaz, terima kasih Ustaz. Soalnya banyak Mm-mm. Ustaz, apa kalau tempatku yang agamanya beda, Kristen, Buddha, Hindu juga ada juga. Jadinya kalau kadang Mm-mm. rebutan orang tua gitu, rebutan orang tua pas udah sepuh mau Mm-mm. sekarat itu ada yang Islam di ini di apa dibisik-bisikin syahadat di ini juga Oh, gitu. bentar. Tapi ya insya Allah lah semoga aja betul-betul dia itu membaca syahadat ingin masuk Islam gitu ya. Takutnya cuma ikut-ikutan apa yang dibisikin gitu. Tapi Oh insya Allah termasuk pintu hidayah juga itu. Karena sakaratul maut itu kan kadang memang digerakkan gitu loh sama sama Allahnya gitu untuk kamu ya sebenarnya min ahli surga gitu, min ahli la ilaha illallah. Jadi digampangkan mulutnya untuk ngucapin la ilaha illallah gitu loh. itu Tapi kalau it, memang ditakdirkan untuk tidak masuk Islam ya walaupun toh dibisikin la ilaha illallah ketika syaratul maut ya mm, enggak bisa dia nggak bisa ngomong la oh, ilaha illallah gitu. Insya Allah gitu. Insya Allah gitu. Ha. itu dituntun sama anak yang pertama itu malah Allah Allah terus Ustadz, sampai merem itu malah dia Ah, ah, Allah ah. Allah terus itu. Iya iya. Sebentar sebentar. Ada keterangannya nih. Tadi tuh saya baca. Ntar ya saya cek dulu. Ntar. Soalnya tetangga samping pas Ntar ya. jadi tahu Ustadz waktu kecil dulu. Mm, mm, mm. Ntar, mana sih? Tadi itu aku tuh baca. Oh di atas kayaknya. Berarti ditalkinnya Allah aja. Awalnya ini syahadat terus Hmm. terus Allah Allah terus gitu Ustaz. Hmm. Nah ini soalnya Kang, ya kalau hanya Allah saja ya tidak ada syahadatnya ya ini ada keterangannya tadi saya baca soalnya. Wa ayyulaqana asyahadah Hmm. tadi ya birrifqi dengan lembut wala yulahanu alaihi dan tidak diselingi dengan kalimat lain wala yuqalu lahu qul. Nggak usah ngomong katakanlah Allah gitu nggak usah wal afdalu talqin ghairil waris. Nah ini yang kedua itu syahadatnya adalah la ilaha illallah faqat atau Allah faqat ya. Illa ingkana kafiron kecuali kalau dia kafir faliukan asyahadatani. Jadi harus lengkap. Asyhadu alla ilaha Oh, illallah wa asyhadu anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Iya. Rasulullah. Kalau kafir terus kita mau mau ditalkin supaya masuk Islam ya harus ditalkinnya lengkap dengan dua syahadat kan nggak sah ya. Ya Iya, benar. nggak sah kalau di nggak sah kalau Allah itu nggak sah syahadatnya ataupun la ilaha illallah saja nggak pakai syahadat Rasul juga nggak sah Enggak sah. gitu ya. Jadi dipastiin dulu. Jadi dipastiin dulu itu betul-betul disyahadatin atau hanya ditalkin Allah Allah saja. Kalau ditalkin Allah Allah saja belum masuk Islam. Ini keterangannya ya. Jadi harus ditalkin dengan lengkap syahadat Allah, syahadat tauhid dan syahadat Rasul. Gitu ya. Oh iya, Ustaz paham. Mm-mm. Kalau udah Islam terus sakratul maut ya apa namanya wa akhiru kalamina Allah ya kalau akhirnya kalam kita ketika indah sakratul maut Allah dakhala al jannah gitu ada hadisnya gitu. Akhiru qaulina gitu ya Allah fadakhala al jannah gitu. Itu kalau yang udah masuk Islam, tapi kalau yang belum masuk Islam ya wajib syahadat dulu dong Hmm. gitu.
ya. Coba dipastikan dulu. Oh, baik Ustadz. Terima kasih Ustadz. Mm-mm. Mm-mm. Mungkin dari teman yang lain ada yang ingin ditanyakan. Ayo, Mas Ali, Mas Galang, Mas Arsi, Mas Eko, Mbak Hermawati, Mas Rasid. Kalau ada yang ditanyakan. Oh iya, Mas Takbir. Oh, bertanya. Kang, apakah benar mendoakan orang meninggal itu nggak boleh? Nggak boleh dong. Ah, Monggo Ustadz. apa sih nggak lihat aku pertanyaannya. Ini Apa di, pertanyaannya? di obrolan. Kang, apakah benar mendoakan orang meninggal Oh. itu nggak boleh? Mendoakan orang meninggal. Mendoakan husnul khotimah aja, Kang. Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Boleh nggak ya? Mendoakan Nggak orang boleh lah. meninggal nggak boleh lah. Mendoakan husnul khotimah boleh. Mati dalam keadaan husnul khotimah yang boleh itu. Nggak boleh. Tadi boleh ya, tapi mana tadi? Oh, ini mah zikrul mauti, ingat mati. Kalau mendoakan mah nggak nggak boleh. Doakan meninggal. Keterangannya ada nggak? Ada, tapi di sini nggak ada. Mendoakan husnul khotimah aja. Husnul khotimah kan termasuk dari meninggal kan dalam keadaan baik gitu. Kalau meninggal aja kan kayak kesannya kan kayak nggak seneng banget sih gitu. Kamu udah nggak mau ketemu saya apa gimana gitu kan? Kayak kesannya kan gitu. Tapi kalau mendoakan semoga husnul khotimah gitu, itu kan baik kalau itu. Ketika matinya nanti takdirnya kamu husnul khotimah gitu. Nggak sekarang kalau mendoakan meninggal kayak nggak mau ketemu saya lagi berarti kan. Gitu. Padahal kan ketemu orang itu kan merupakan ladang pahala gitu ya, bisa berbuat baik, bisa dan sebagainya. Ya gitulah pemahamannya dari situ. Ada yang lain mungkin? Ada yang lain teman-teman? Izin bertanya, Ustadz Ramdan. Oke, Mas Eko. Oke. Hmm. Saya pernah lihat di YouTube itu kalau tanaman di atas kubur atau bunga gitu ditabur gitu, kalau belum kering itu meringankan si mayit gitu, Ustadz. Apakah benar itu, Ustadz? Hmm, hmm. Terima kasih. Betul, betul, betul. Betul, Kang Oh, Rosid. betul Itu itu. emang dicontohkan sama anak. Ya. Betul, Oh, betul. Itu termasuk sunnah itu. Itu termasuk sunnah. Jadi di atas kuburan itu diletakkan sesuatu yang basah ya, yang hidup, termasuk dari tanaman gitu. Kalau Nabi itu dulu mencontohkannya dengan apa namanya pelepah kurma. Gitu. Pelepah kurma apa biji kurma gitu, yang masih basah. hmm. Nah itu kata beliau, kata Nabi, melantunkan zikir, meminta ampunan untuk mayit gitu, sampai keringnya. Gitu. Kalau udah kering udah enggak. Emang sunnah, sunnah. Di apa? Di keluarga saya juga makam-makamnya itu dikasih tanaman kecil gitu, tanaman kecil. Terus, ya, di sini nggak ada sih keterangannya, tapi saya pernah baca itu memang sunnah. Karena Kalau Rasul semisal, mencontohkan gitu. Jadi, hmm, hmm, kalau semisal ada rumput, gimana? Nah, Ustadz saya Ramdan, mau tanyaan itu rumput itu juga, Mas gimana? Eko. Ya, kalau rumput itu gimana Oh ya, Ustadz? iya, iya ini pernah dibahas sama guru saya nih. Bentar, saya ingat-ingat dulu. Ah, gini, rumput. Terus gimana? Terusannya dulu, terusannya dulu, terusannya dulu. Ya, kalau ada rumput itu
lebih baik dicabut Mm-mm. biar bersih, itu kelihatan Oh. makamnya bersih, atau lebih baik dibiarkan saja supaya meringankan si mayat gitu. Hmm. Oh, Iya, berarti mencari keindahan mencari gitu ya, supaya keindahan. bersih gitu ya. Ya, supaya bersih, Supaya terlihat rapi gitu. enak dilihat, rapi, benar-benar. Ya, tinggal kembali orientasinya apa dulu gitu. Supaya jadi gini, opsinya gini. Rumput itu sebagai apa ya? Suatu hal yang merusak pemandangan gitu ya. Bisa jadi misalkan merembet ke kuburan yang lain gitu ya. Dibersihkan boleh nggak boleh, tapi seharusnya diganti dengan tanaman lain yang supaya terlihat lebih indah dan juga tidak mengurangi eh, zikir yang dilantunkan oleh tanaman gitu ya. Karena rumput juga termasuk itu. Rumput itu termasuk ikut berzikir untuk pengampunan si mayit gitu ya. Nah, kok dihilangkan? Nah, itu saya dapat keterangan tuh makruh, tapi nggak sampai Oh. ke haram ya. Heeh, makruh. Karena tadi suatu hal yang sunnah kok diterjang, ya jadinya makruh gitu aja. Tapi karena ada keindahan, harusnya diganti gitu loh, paham nggak? Diganti Paham. dengan yang lain supaya sunnahnya tetap ada. Jangan sampai dibotakin. Oh. Hmm. Iya, jadi biar seimbang. Kita ada makruh nggak apa-apa. Maksudnya nggak, bukan nggak apa-apa. Kita hilangin rumputnya, dapat makruh. Kita pasang dengan hal yang sunnah, dipasangin tanaman kecil gitu. Oh jadi gitu Ustaz. Iya, jadi tidak mengurangi apa namanya ampunan maghfirah untuk mayit dari tanaman baru yang kita pasang gitu. Gitu solusinya gitu ya. Boleh nggak? Ya boleh, tapi makruh sebetulnya. Makruh karena dia menerjang hukum sunnah, itu kan. Yang namanya di atas kuburan itu disunahkan untuk diletakkan sesuatu yang basah, gitu ya. Termasuk dari tanaman juga di situ. Nah, kalau dicabut, ya berarti kan menerjang sunnah, berarti makruh, gitu. Kemarin kan sudah disampaikan sama saya, hukum dasar daripada fikih itu kan kayak gitu. Kalau dia menerjang sunnah, ya berarti makruh jadinya. Hmm. Nah, solusinya bagaimana? Pasangkan yang sunnah lagi, yang baru, yang tidak merusak pemandangan, tidak merusak atau tidak menjadikan risih gitu ya. Pasangin bunga kecil gitu, tanaman kecil di situ. Supaya mayat itu juga mendapatkan ampunan dari tanaman yang kita Mana? pasang gitu. Itu di Madura juga ada itu kayak gitu. Bahkan saya dapat keterangannya dari guru saya yang di Madura. Iya, jadi daripada risih ya, ya boleh, bukan boleh sih. Nggak apa-apa kita bersihkan, tapi kita lakukan kesunahan yang baru gitu. Kita pasangin tanaman kecil seperti itu, insya Allah. Baik, Ustaz Ramdan. Berarti kalau ditanami tanam lagi lebih baik sedikit atau banyak lebih baik untuk tanamannya, Ustaz Ramdan? Tidak Mau termasuk. dipasang tanaman mau dipasang tanaman cabe, tomat gitu sekalian panen nanti. Oh, gimana ini? Ya mungkin ditanami bunga yang lebih banyak supaya melantunkan zikirnya lebih banyak mungkin. Kalau satu Oh, itu, atau lebih baik banyak lebih baik atau gimana, Ustaz Ramdan? kan kadang yang berlebihan itu kan nggak baik. Oh, secukupnya gitu ya, Ustaz. Maksudnya takutnya merusak pemandangan yang lain gitu. Kebanyakan pohon di atas kuburan gitu. Ya cukup aja satu atau dua gitu. Yang agak besar lah gitu ya. Udah cukup. Gak usah. Karena di sini disunahkan untuk memasang sesuatu yang basah terus dipasang banyak gitu sampai pohon beringin simpan situ semisal. Ya nggak juga, Kang. Nggak gitu juga.
Cukup 1-2 aja gitu. Baik, Ustadz Hamdan. Gitu ya. Mm-mm. Baik. Jadi daripada nggak perlu banyak-banyak. Kemudian hukum untuk melester kuburan, Ustadz. Plester atau di keramik gitu. Kan ada yang di keramik Di, dikotakin, mm-mm. kotak-kotak supaya mungkin tujuannya untuk tidak menghilangkan kalau di situ ada kuburan atau gimana gitu kan ada yang di kotak-kotak gitu, Ustadz. Mungkin tujuannya tidak untuk memperbagus tapi Oh, untuk supaya di situ bahwasanya ada kuburan gitu. Supaya tanda pengingat gitu, Ustadz. oh, ya itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Tidak memberati Itu nggak apa-apa. si mayat, Nggak, bukan ya, Ustadz? Ada. nggak ada keterangan-keterangan kayak gitu. Enggak sih. Setahu saya enggak. Bahkan ulama-ulama itu kuburan-kuburannya kan bagus-bagus ya. Maksudnya bagus-bagus itu karena ini adalah kuburannya orang soleh, ini adalah penanda kuburannya orang yang banyak keberkahannya gitu. Jadi agak ditinggikan atau agak dibagusin gitu, nggak apa-apa. Karena ada tujuan lain gitu loh. Karena ada tujuan lain. Kalau dari keluarga saya, dari keluarga dari ibu ya, itu nggak boleh di dicor atau di keramik itu. Cukup kalau mau di apa namanya dibalik kalau bahasa ininya pakai batu aja gitu. Tapi ya silakan itu mah kalau mau pakai pun nggak apa-apa sih. Setahu saya gitu nggak ada keterangan yang nggak boleh gitu, tinggal ada. Lihat realitanya aja para kuburannya Wali Songo, para kuburannya ulama-ulama gitu ya semuanya di apa namanya dikeramikin itu ya nggak ada masalah gitu. Wallahu alam bishawab. Gimana? Ada lagi? Izin bertanya Ustadz. Ya silakan Mas Arsi. Hmm. Iya, kalau di pemakaman umum di desa saya itu kan tempatnya luas. Nah, di situ tuh udah pohon asem Jawa. Nah, tuh pohonnya udah ratusan tahun di situ. Nah, terus dalam beberapa musim gitu kadang dia suka berbuah dan banyak banget gitu pada berjatuhan gitu. Jadi waktu saya kecil gitu sering mungutin itu asam jawanya itu untuk dikonsumsi, kalau enggak Hmm. dijual gitu. Ini Nah, itu hukumnya gimana? Soalnya kan akar dari asam-asamnya itu kan dari makam-makam semua. Duh, duh, duh. Pohonnya gede banget itu Ustadz, nggak cuma satu pohonnya. Nah, itu di pemakaman pertanyaannya umum. apa? Pertanyaannya apa dulu ini? Ya, Yang mau iya cerita. maksudnya Pertanyaan apa hukum intinya? hukum hukum kita mengkonsumsi asam dari sari Sari-sari mayit. mayat atau gimana itu bilangnya. Itu Dari terus sari-sari mayit, gimana Mas. gitu. Iya, malah pada Dari sari dijualin juga mayit. kan. Iya. Terus. Soalnya orang dulu kan maksudnya ada yang bilang itu nggak boleh, ada yang bilang boleh gitu, kayak tabu gitu kan. Tapi karena saya dulu masih Pamali, kecil pamali. nggak tahu juga, ya udah. Iya, makan-makan aja orang. Ada yang ini asam-asam seger gitu, ada yang manis juga. Iya betul. Pohonnya juga maksudnya ada yang Itu pohon ini pohonnya pasti buahnya manis. pohon siapa itu? Ya Pohon mungkin siapa dulu karena itu? pohon udah Punya siapa? tumbuh dari zaman dulu, nggak tahu punya siapa Ustadz. Udah gede banget pohonnya, banyak. Berapa meter ya? Diameternya ada Al sekitar adatul muhakamah 2 aja. meteran itu. Hmm. Ya, kalau Itu sampai hukumnya. sekarang nggak ada yang mati mendadak, nggak apa-apa, Kang. Udah makan itu, nggak ada yang mati mendadak kan? Ya nggak ada sih. Cuma kalau kalau secara kayak logika gitu kan nutrisinya kan dari tanah. Nah, tanahnya bawahnya kuburan semua gitu. Mau kuburan yang baru atau yang lama Nggak. gitu juga Kalau di bawah situ gitu. yang jelas mah, apakah apakah si pohon itu berada di tempat yang boleh kita makan buahnya? Maksudnya bukan milik orang nih. Beda kan kalau ada pohon pohon orang lain gitu.
pohon orang lain di tempat orang lain ya punya dia, minta izin ke dia gitu. Nah, ini mah pohonnya di pohon yang tempatnya itu umum gitu ya. Terus kalau kita mengkonsumsi, kalau kita ngambil itu tidak menjadi tidak timbul keributan, tidak menjadi perselisihan atau nggak jadi bahan omongan. Jadi seakan-akan udah ulima ridho'uhu, sudah diketahui bahwa itu diridhoi oleh orang-orang sekitar gitu ya. Berarti sah-sah saja kalau kata saya gitu, sah-sah saja gitu. Seperti itu. Boleh-boleh aja gitu. Beda lagi kalau tadi pohonnya pohon di tempat orang lain, punya orang lain berarti kan pohonnya. Dan harusnya kita minta izin dulu sama yang punya pohon, sama yang pohonnya itu di tempat si yang pemiliknya gitu. Oke, Ustadz, sudah terjawab. Untuk kajian minggu depan masih Nah, seputar ini atau udah beda tema, Ustadz? masih kita belum Oh, bahas kalau ini masih, apa nama Katanya tadi kalau mau masih ya udah nikah, pertanyaannya Ustaz. ada besok buat besok aja. Ada yang ada pertanyaan sih, cuma buat besok aja. Sebenarnya kita baru bahas ini loh. Baru bahas memandikan sama mengkafani loh. Lo kok udah bahas yang lain ini? Iya, Kita kira pengen bahas yang iya, itu. oke, Memandikan sama mengkafani aja dulu. Heeh. oke, Pelan-pelan oke. lah. Siap, siap. Oke, terima kasih Mas Arsi yang sudah bertanya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, teman-teman? Mohon izin Mas, baru keinget ini Oh, nggih, Mas cerita Iko. waktu kecil juga ini. Biasanya kalau orang takziah itu kan menebar bunga dan ada uangnya biasanya. Nah, waktu kecil uangnya itu diambil gitu buat jajan, diambil gitu. Padahal itu makamnya orang lain gitu. Itu hukumnya gimana Ustaz? Makamnya orang lain gimana sih? Biasanya kan di makam itu kalau orang takziah itu menyebar bunga gitu dan ada uangnya gitu Ustaz. Mungkin Oh, recehan gitu ya, 1.000 2.000. Nah itu waktu kecil kan mainnya ke kuburan kadang pulang sekolah atau gimana gitu. Ada uang diambil gitu, dibawa pulang. Terus uangnya itu dibuat oh ada jajan ya. gitu. Ya ada. Ada di desa saya juga gitu, Ustaz. Oh, kenapa harus pakai uang ya? Kalau di saya emang enggak sih, cuman air sama kembang doang. Nggak tahu, Ustaz. Tempat saya juga pakai uang, uang recehan biasanya. Apa itu Tradisi. tujuannya? Tujuannya biar apa itu? Nggak tahu, Kurang sampai paham sekarang Mas. kayak Ya. gitu, Ustaz. Kalau mandikan juga, mandikan mayat gitu kadang ada uang receh gitu dimasukin ke Ih, air. Kadang Hah? ada tempat saya. Dulu pas ngeri kecil juga. ya ada. Coba Pas ditanyain apa tujuannya gitu. terus mau membawa mayit ke kuburan itu kan biasanya dinaikin kendaraan. Terus biasanya bar bunga, Hmm. kadang beras, kasih kencur atau apa itu ada uang receh dilempar ke itu, lempar ke jalan-jalan menuju ke Hmm. makam gitu. Kadang ada uangnya, uangnya diambil-ambil gitu. Itu ngewar saya, Mas, biasanya, Mas. Dulu. Oh ada juga mas. Ya itu di war, Oh rebutan sama anak-anak kecil iya itu kan juga sama. jadinya banyak yang ikut Iya saya juga dulu anak-anak gitu kecil ya. Oh, diambil gitu. oh. Tujuannya kurang tahu juga. Tapi Ya, orang-orang yang dewasa nggak pada ini kan, nggak pada ngelarang kan? Enggak, nggak ngelarang. enggak larang, Ustaz. Jadi Nggak jangan pak, anak kecil itu nggak kan? rame dia yang ikut, Ustaz. Ikut Iya sampai iya ke iya 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 pemakaman. iya 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 iya. Iya. Hmm, hmm, hmm. Ya, ini kayaknya ya saya karena saya juga di saya emang nggak ada sih nggak pakai uang. Coba ditanyain lagi itu tujuannya apa. Tapi husnudon saya gini. Ketika di situ si bunga dan uangnya itu di disebar gitu ya ketika ketika mengantarkan mayit ke liang lahat ataupun ketika sudah dikubur gitu ya. Itu mungkin jadi sodakohnya si mayit gitu. Sehingga banyak anak kecil yang ngambil itu ya berarti ya sodakohnya tersampaikan gitu. Terus Hmm. terbukti nggak dilarang kan? Nggak pada nggak boleh enggak kan? Semuanya pada Nggak, ngambil ya semuanya pada
dibiarkan gitu. Berarti itu husnuzon saya, tapi nggak tahu, coba tanyain apa tujuannya gitu. Tapi kalau kata saya, husnuzon saya itu jadi sodakohnya mayit gitu. Jadi disediain buat sodakohnya mayit gitu. Jadi sudah diikhlaskan, sudah ulima ridho'uhu. Baik, Ustaz Anton, terima kasih atas jawabannya. Mm-mm. Ya nggak apa-apa sih. Gini loh, kalau masalah adat ya, jadi nggak usah risau. Al adatul muhakamah ya, dalam dalam kaidahnya itu, dalam kaidah fikih al adatul muhakamah. Jadi hukum adat itu bisa menjadikan hukum. Maksudnya gimana? Ketika adat itu tidak bertentangan dengan syariat, dalam hal ini kan sodakoh kan disyariatkan, dianjurkan kan? Nggak apa-apa, no problem. Yang penting tidak sampai menabrak syariat gitu aja ya. Jangan sampai menabrak syariat. Misalkan mengiringi jenazah sambil sambil apa ngereog, misalnya sambil di situ banyak maksiat gitu ya. Nah itu yang nggak boleh, itu adatnya nggak dibenarkan, itu adatnya gitu. Jadi kalau adat-adat yang sekiranya masih bisa ditoleransi ya jadi hukum, nggak usah dipermasalahin, nggak usah kenapa kayak gitu ya, nggak apa-apa, itu ya bentuk sodako gitu. Hmm. Mm-mm. Orang gini, saya cerita lagi. Kemarin kan pas paman saya meninggal, saya ikut ikut mentajiz ya, mulai dari memandikan dan sampai mengkuburkan, mentalkin ya. Terus orang tua ngomong gini, beliin sendal dua dua pasang, sarung, baju koko, udah nggak peci mah nggak, kayak nggak, sarung, baju koko, sendal, sendalnya sendal swalau, halus swalau. Kata saya, buat apa? Buat yang kifayah katanya, buat yang mandiin mayit katanya. Aku pas saat itu kan gak dijelasin sama orang tua ya. Logikaku gini, pas mandiin mayit, paman saya kan dimandiin sama dua orang itu. Apa ini bentuk pengganti dari pakaian yang udah basah-basahan tuh si kifayah itu, si tim kifayah itu kan udah basah-basah tuh mandiin paman saya. Nah, bentuk menggantikannya tuh dengan si ahli waris atau keluarga itu membelikan seperangkat tadi. Apakah kayak gitu? Saya dalam hati gitu. Sebelum saya tanya, ya saya beli gitu. Apa gini ya maksudnya ya? Karena sudah, jadi pakaian yang sudah digunakan si kifayah itu dibuang, terus digantikan sama ahli warisnya yang baru. Apa kayak gitu kata saya tuh dalam hati sebelum saya tanya. Ya saya beli sarung, beli koko, sama beli sendal. Sendalnya harus walau katanya. Sendal jepit lah, sendal jepit katanya. Saya pas ngedengar sendal jepit harus walau, saya baru berani tanya, kenapa kata saya tuh harus sendal jepit? Ya dari dulunya gitu. Saya bentar-bentar. Terus saya tanya lagi sama yang sesepuh. Itu mah nggak wajib sebetulnya. Cuman udah dari dulunya kayak gitu. Nggak wajib. Nah terus maksudnya apa? Saya jelasin. Apakah ketika sudah memandikan dengan pakaian yang si tim kifayah itu terus dibuang? Terus kita sebagai keluarga menggantikan yang baru apa gitu? Enggak katanya. Enggak. Ini mah emang dari dulunya kayak gitu. Jadi adatnya kayak gitu. Nah, terus gimana? Ya nggak apa-apa. Kata sesepuh saya itu ya nggak apa-apa katanya. Kalau ini bentuk sodakoh juga katanya. Emang dari dulunya kayak gini. Terus nggak dikasih uang? Nggak usah katanya. Nggak usah karena dia juga termasuk dari tim yang sudah dikasih apa ya namanya tuh? Kalau terma, apa ya, sama desa itu dikasih sepetak sawah di tim kifayah itu. Jadi harus harus jadi punya tanggung jawab si tim kifayah itu. Ketika ada yang meninggal, dia harus langsung bergegas untuk memandikan. Nggak usah menerima atau mengharapkan pemberian dari ahli waris gitu ya. Tapi kalau dikasih pun ya nggak apa-apa sih. Tapi nggak ada kewajiban gitu karena dia sudah difasilitasi oleh desa dikasih sepetak tanah
sawah gitu katanya. Oh, kata saya. Jadi nggak usah ngasih uang, nggak usah katanya. Udah ini mah bentuk sodako aja, jadi kasih sendal, sarung sama baju koko katanya gitu. Ya udah saya ngikut adat aja kata saya tuh ya, dibeliin ya udah bentuk ya saya niatnya sodako gitu. Awalnya mah dikira saya jadi ganti rugi gitu loh. Ganti rugi karena pakaian dan sendalnya sudah kotor, sudah basah, terus dibuang sama yang mandiin jenazah paman saya, terus saya ganti yang baru, dikira saya gitu, jadi ganti rugi, paham ya? Ternyata bukan ganti rugi, ternyata bukan, jadi berangkat dari adat, nah terus jadi sodakoh gitu. Jadi dicuci lagi dong, iya dicuci lagi lah, udah basah-basahan mandiin paman kamu ya, ya udah dia tetap pakai itu dicuci lagi, pakaiannya itu tetap dicuci, bukan berarti dibuang terus diganti sama yang baru oleh ahli waris gitu ya. Kalau saya gitu. Iya sih nggak apa-apa sih kalau kata saya ya, niatnya sodako gitu. Itu pengalaman yang kemarin saya lihat langsung gitu, terus saya diskusi gitu. Ya seperti itu ya. Ya memang Islamnya Indonesia itu berbaur dengan adat gitu ya, kulturnya itu gitu. Tapi banyak positifnya kalau kata saya. Jadi kita itu secara tidak langsung diajarin sodako, secara tidak langsung kita itu diajarin gini-gini. Jadi banyak hikmahnya lah sebetulnya. Sebetulnya gitu. Kalau kita yang mengaplikasikan ilmu agama gitu ya, ilmu fikih sesuai kitab itu kayaknya nanti banyak terjadi benturan gitu. Yang nanti bukan malah tenang gitu Islamnya, jadi malah ribut jadinya gitu. Karena sudah dibaur sama adat, sudah dibaur sama hal-hal yang sifatnya budaya gitu. Itu ya. Jadi nggak usah risau lah kalau sekiranya masih bisa dicarikan solusi atau diarahkan ke hal yang positif, masih masuk akal, oke gitu. Tapi kalau tidak masuk akal dalam dalam kutip ada bentuk maksiat atau dalam kutip berbenturan dengan ilmu gitu ya, dengan ilmu Islamnya gitu ya, ya nanti itu bisa kita diskusikan lagi. Ya itu termasuk NU gitu, NU ya kayak gitu. Oke, udah jam berapa ini? Oh, Udah setengah jam sebelas setengah ini. Oh, 10, Ustadz. op, oh, Iya, offset ini. saking Bukannya baru jam 8:30, Ustadz? saking asiknya. Heeh. Nggak ada yang Sudah, mau nambahin ini. Barang. mungkin sudah dulu Ustadz, dilanjut minggu depan. Oh iya, oke oke siap. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Ramdan yang telah memberikan ilmu materinya dan kepada teman-teman yang sudah hadir. Semoga kita semua istiqomah. Semoga kita semua bisa bertemu di minggu selanjutnya. Untuk mengakhiri rutin malam hari ini, mari kita bersama-sama dengan membaca surat kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya sebagai moderator, apabila terdapat banyak kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup nggih. Nggih.